Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darus Sunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis. Mudah takhrij hadis itu. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap dai yang mengatakan bahwa Syekh Albani bukan ulama hadis, melainkan hanya peneliti hadis, dan apa yang dilakukan Syekh Albani bukanlah hal yang luar biasa, bisa dilakukan juga oleh mahasiswa. Siapa mahasiswa yang bisa melakukan seperti dilakukan Syekh Albani? Hah? Apakah orang bicara ini bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Syekh Albani? Kalau ente cuma hanya mencari takrij doang, iya, bukan takrij. Bahkan takrij pun tidak akan bisa ente dengan buku yang diteliti Syekh Albani itu bukan 10, 20 seperti kita sekarang. Ya, belum ada. Sekarang aplikasi-aplikasi yang ada itu, hukum siapa yang dipakai situ? Nama Syekh Albani. Faedah dari bahasa Syekh Albani semua memuat di situ. Coba lihat Sahih Albani, Dha'af Albani. Lihat aplikasi-aplikasi yang ada itu. Ya kan? Ini orang tidak pernah belajar bagaimana takrij hadis, bicara takrij hadis. Antum coba takrij hadis, takrij bukan mentakrij saja. Ya, tapi meneliti sanadnya, meneliti rawinya, perkataan ulama-ulama tentang rawi ini, dan ilmu masalah rawi saja. Dan ilmu yang paling banyak cabangnya ilmu hadis ya Pak. Jangankan itu, nama saja sekian kutub modelnya. Al-Muttafiq al-Mukhtalif. Ada namanya Muhammad umpamanya. Antum bagaimana bedakan rawi itu? Namanya sama, nama bapaknya sama. Kadang namanya sama, juga wilayahnya sama. Banyak sekali cabang ilmu hadis itu. Seperti ilmu qiraat juga. Ilmu Al-Quran juga banyak cabangnya. Ilmu hadis banyak sekali cabangnya. Ya, banyak sekali terajumnya. Ada yang menterjemahkan hadis hanya merekam satu hadis saja. Itu terajumnya ada para ulama. Oh, bukan sedikit. Kalau dia mengatakan pernah ngajar kok. Ya, saya jelaskan kutubus sittah aja nggak bisa dijawab oleh semester 8 di sebuah perguruan tinggi. Itu jurusan hadis. Bukan SDI ya. Saya pernah ngajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Jember ini. Ya, agama. Itu sudah diajar. Dalam pertanyaan sebutkan kutubus sittah. Nama saja nggak bisa jawab. Bayangkan semantum. Ya. Orang-orang seperti ini mengambil syubhat-syubhat dari Hasan Shaqaf dan lain sebagainya. Dan dia ini siapa? Yang mengatakan Syekh Albani al-hadis, apakah orang seperti dia? Walaupun dia bagaimana teriak-teriak al-hadis bukan al-hadis, buku Syekh Albani jadi etimat di mana-mana, semua orang tentang sahih-sahihnya. Tidak mengapa dia itu mengatakan demikian, tidak akan mempengaruhi sedikit pun pandangan orang-orang yang ilmiah, yang berilmu tentang Syekh Albani. Al-hadis tidak ada satupun yang mengatakan Al-Albani bukan al-hadis. Bahkan ulama Azhar mengakui belum ada ulama hadis semasa dengan Albani mengeluarkan produk seperti yang sekarang ditulis oleh Syekh Albani. Bahkan masih banyak kitab beliau yang belum dicetak. Syekh Albani rahimahullah ayyuhal ikhwah, beliau menulis kitab yang sangat banyak. Silsilah sahihah, silsilah dhaifah. Iya, banyak kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Syekh Albani. Iya, sahih ada al-mufrad, dhaif ada al-mufrad. Syekh rahimahullah ayyuhal ikhwah, ya, ketika beliau membantah, cara membantah beliau mengeluarkan kitab-kitab atau mengeluarkan hadis-hadis yang itu tidak sahih dari Nabi SAW. Makanya di antara ulama-ulama di zaman sekarang ini, di antara yang paling dibenci siapa? Syekh Albani. Iya, padahal kitab-kitab Syekh Albani dalam masalah akidah, dalam masalah hudud tidak sebanyak ulama-ulama yang lainnya. Tidak sebanyak ulama-ulama yang lainnya. Tapi kenapa paling benci mereka kepada Syekh Albani? Karena Syekh Albani membongkar kelemahan amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian orang. Orang berdalilkan dengan hadis ini, nyawa amalan kamu, nyawa hadis. Datang Syekh Albani, dikumpulkan jalan-jalannya. Ya, dalam hadis ini ada rawi yang lemah. Fulan. Ya, ulama yang melemahkan dari ulama sebelumnya, Daruqutni, Ibnu Abi Hatim, seterusnya dan seterusnya. Ini paling benci mereka. Karena apa? Melemahkan amalan. Jadi bukan sesuatu yang baru, saya ulangi kembali, bukan sesuatu yang baru. Seperti Syekh Albani misalnya, sehari semalam itu beliau duduk di pustaka hanya 14 jam. Ya, bagi yang bagak-bagak nak menandingi beliau silakan, hanya 14 jam di pustaka.
Betul lah saya. Hah? Sampai boleh mini lah kisau-kisau je. Kak tak gak nak bapak yang duduk nak kisau. Itu 14 menit, 14 jam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya seluruh makhtutat yang ada di Al-Zahiriyah itu selesai oleh beliau dibikin fahrasah, dibikin indeksnya, memudahkan siapapun yang datang kemudian hari untuk merujuk isinya. Tentu kalau nak tahu susahnya, ya nanti saya tengokkan ya. Saya tengokkan. Ya, sehingga tidak ada lagi istilah sambil merem itu enggak ada lagi nanti ya. Karena yang mengatakan itu karena tidak paham. Ya, tidak paham tentang ilmu makhtutat, hanya dengar dan punya wawasan sedikit tentang itu melalui kitab dan belum merasakan bagaimana fahidnya yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau ada kitab, kadang-kadang satu kitab dalam kitab yang lain. Itu memerlukan ilmu atau hanya sekedar mahasiswa semester 1 dan 2 untuk membedakannya? Hah? Ini perlu ar-rasikhina fil ilmu, bukan sembarangan orang. Kalau tidak nanti, kalau hanya sekedar menulis ulang, itu tahqiq namanya, itu taqi' namanya itu. Manaqi' iyalah. Tahu manaqi'? Naqi' gata iyalah, enggak perlu belajar. Kalau tata kayu sekali sudah leh. Ini enggak memerlukan keilmuan yang tinggi kalau bukan karena pengalaman dan khibrah. Tapi cukuplah dunia internasional mengakui, dunia lokal itu tidak perlu